Salam pariwisata, salam sehat. Hari ini kita akan mengenal bagaimana pengelolaan transportasi bus. Yang pertama, ada beberapa macam-macam bus ya. Bus yang pertama adalah jenis van atau minibus. Ini biasa kapasitasnya antara 10 sampai 15 orang. Kemudian yang kedua adalah tipe medium atau yang biasa kita kenal dengan bus 3/4. Nah, ini kapasitasnya bisa sampai 20 sampai dengan 30-an orang ya di dalam satu bus tersebut. Dan yang ketiga adalah bus yang jenisnya big bus ya. Ini kapasitasnya 40 sampai dengan 40 sampai 50-an ya. Big bus. Sampai 56 orang. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat manifest bus. Dari manifest ini adalah turunan daripada tiket ya biasanya. Jadi jumlah tiket yang ada ini akan mengatur bagaimana posisi bus yang akan kita gunakan supaya interaksi antara penumpang untuk ke bandara itu kita bisa atur sedemikian rupa ya. Jadi ini adalah turunannya dari tiket ya. Apabila jumlah penumpangnya banyak, ini sangat mempengaruhi berapa jumlah bus yang akan kita gunakan. Jadi tadi kalau jumlahnya banyak, maka kemungkinan kita akan menggunakan banyak bus yang tipe besar atau big bus. Yang kedua, di dalam bus ini itu kadang tidak ada pengaturan seat ya. Tidak perlu ada pengaturan seat kecuali ada beberapa pejabat atau VVIP yang biasanya kita muliakan duduk di depan ya, atau juga orang tua yang mungkin akan terganggu kalau dia duduk di tengah, maka kita akan posisikan di depan supaya sekiranya pada saat transit mereka bisa langsung, misalnya kalau perlu ke toilet dan lain sebagainya. Dan yang utama adalah kita harus menyisihkan satu kursi atau tempat di mana tour guide harus ada di setiap bus, dan itu biasanya berdampingan dengan sopir ya. Jadi harus satu seat untuk guide. Nah, yang ketiga, kita memerlukan satu peran daripada tugas tour leader untuk pengelolaan bus ini. Tujuannya adalah bagaimana memastikan peserta tahu bahwa mereka ada di bus yang keberapa ya. Jadi pengaturan busnya itu sendiri tentunya ini ada tour leader untuk mengatur bagaimana supaya setiap peserta disosialisasikan bahwa Anda berada di bus 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga tidak akan terjadi manajemen yang kurang lancar. Kemudian jika pesertanya sudah masuk, ini untuk mengingatkan setiap peserta yang sudah masuk di dalam bus itu seyogyanya harus mengenal siapa yang ada di dalam bus tersebut, minimal orang-orang yang berada di sisi kiri atau sisi kanannya, sehingga sekiranya terjadi hal yang tidak diinginkan, peserta tetap bisa bergabung di dalam bus dan tidak ada masalah, tidak ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tugas tour leader adalah bagaimana mengingatkan durasi waktu pada saat transit, bus tersebut transit di setiap destinasi ataupun mungkin pada saat di rest area. Atau juga itu bisa menjadi tugas daripada tour leader, jika ada perubahan peserta dapat
melaporkan atau menyampaikan kepada tour guide ataupun tour leader yang bersangkutan. Dan tour leader tentunya juga harus bisa menjelaskan apa saja yang ada di dalam fasilitas bus. Jadi misalkan bus yang akan digunakan itu punya fasilitas TV, terus karaoke, terus juga AC, kemudian ada cool box ya untuk tempat menyimpan minuman dingin, dan bahkan untuk colokan charger untuk HP dan sebagainya. Nah, itulah tugas daripada tour leader untuk menyampaikan kepada peserta tour bahwa dalam bus punya fasilitas yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu bagaimana menyampaikan, bagaimana mengelola transfer bus ini. Semoga hari ini ada manfaatnya buat kita. Salam pariwisata. Berapa menit? Hah?